मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह अकेले तने तन्हा इसके पैदा करने वाले हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan kudratnya. Pencipta semuanya ini hanya satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memiliki menteri, tidak memiliki penasehat, dan tidak memiliki syarikat. Allah menciptakan seluruh alam semesta ini sendiri. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan seluruh alam semesta ini tidak berhajat kepada siapapun. Seperti mana Allah telah menciptakannya tidak berhajat tanpa siapapun, begitupun Allah sendiri yang menjalankan semuanya. Dan tidak ada syarikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang disebut dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud. Setiap apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dan itulah yang akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak akan terjadi. Yang dinamakan kehendak Allah adalah wujud. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan seluruh alam semesta, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan seluruh manusia yang ada di dalamnya, laki-laki dan perempuan. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa perantara bapak dan ibu, tapi diciptakan dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, dengan amar kun, satu perintah jadi maka terjadilah. Begitupun Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara bapak, dan Allah ciptakan Hawa alaihissalam dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam tanpa perantara ibu. Dan manusia-manusia lainnya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan perantara bapak dan ibu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha berkuasa. Dan Allah telah menjalankan seluruh alam semesta ini dengan perantara apa? Manusia, laki-laki dan perempuan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat dan perintah-perintahnya untuk laki-laki juga untuk perempuan. Jadi segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Dan pada hari kiamat nanti setiap laki-laki akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan perempuan. Jadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini sama untuk laki-laki juga, untuk perempuan juga. Hanya ada beberapa masail dalam kehidupan ini yang menjadikan laki-laki dan perempuan berbeda, itu saja. Dan pada hakikatnya setiap perintah-perintah Allah itu sama untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk keduanya. Dan sebagaimana laki-laki bertanggung jawab untuk mengamalkan agama secara sempurna dan buat usaha untuk mewujudkan kesempurnaan agama, bagaimana supaya agama yang Allah turunkan ini bisa wujud di seluruh alam, ini merupakan tanggung jawab setiap laki-laki. Begitupun ini juga tanggung jawab setiap perempuan. Laki-laki buat usaha di kalangan laki-laki dengan niat untuk seluruh umat di seluruh alam. Bagaimana Allah menerima seluruh umat, bagaimana seluruh umat ini menyempurnakan agama dalam kehidupannya, maka tanggung jawab ini juga untuk laki-laki dan untuk perempuan buat usaha seperti ini. Seperti yang kita ketahui di dalam kitab-kitab sirat, di situ laki-laki mereka berusaha dan bersungguh-sungguh dalam buat usaha agama, wanita pun buat usaha dan sungguh-sungguh untuk perkara agama. Sahabiah pun dulu buat usaha. Seperti orang tua kita katakan bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka tidak 100% alim mengenai syariat. Seperti di zaman kita saat ini ada gelar-gelar untuk ulama, apa dia maulana, maulwi sab, dan alama. Begitu juga dengan zaman sahabat, gelar untuk orang alim itu fuqaha, adalah faqih. Jadi di masa itu sebutan untuk orang alim itu adalah faqih. Maka orang-orang fuqaha di kalangan sahabat ini sedikit, yakni orang-orang yang memiliki ilmu akan keseluruhan daripada syariat. Jadi tidak semua mereka itu alim. Akan tetapi setiap profesi yang mereka jalankan, mereka pasti memiliki ilmu dalam profesi mereka masing-masing.
bidang apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka, itu mereka pasti punya ilmu tersebut. Setiap sahabat, petani di kalangan mereka, mereka punya ilmu mengenai pertanian mereka. Dan mereka yang berdagang, itu mereka mengetahui keseluruhan daripada masail dalam perdagangan. Begitupun mereka yang bekerja sebagai buruh, maka mereka mengetahui setiap masail, setiap ilmu mengenai atasan dan bawahan. Jadi setiap bidang pekerjaan, profesi yang mereka kerjakan, mereka punya ilmu akan hal itu. Akan tetapi ilmu mengetahui keseluruhan daripada syariat ini, yang mengetahui itu sedikit di kalangan sahabat, tidak semua. Begitupun yang hafal keseluruhan isi Al-Quran di kalangan sahabat dulu sedikit. Ada yang hafal sekian surat, ada yang hafal beberapa surat. Dan sahabat-sahabat dahulu mereka menghafal Al-Quran. Begitupun mereka membaca Al-Quran di dalam sholat-sholat mereka. Mereka baca Al-Quran dalam sholat tahajudnya, mereka membaca Al-Quran dalam sholat nafilnya. Di malam hari banyak waktu yang mereka gunakan dan mereka lalui untuk melaksanakan sholat nafil. Dan mereka baca Al-Quran di dalamnya. Akan tetapi yang hafiz keseluruhan Al-Quran, yang hafal keseluruhan Al-Quran sedikit. Akan tetapi orang tua kita menyampaikan bahwasanya bisa dipastikan bahwasanya keseluruhan daripada sahabat radhiyallahu anhum, laki-laki ataupun perempuan, sahabah dan sahabiah itu semua mereka adalah da'i. Setiap orang Islam, setiap sahabat mendakwahkan agama. Laki-laki berdakwah di kalangan laki-laki dan perempuan berdakwah di kalangan perempuan. Laki-lakinya pun beribadah, perempuannya pun beribadah. Laki-lakinya fikir untuk seluruh umat, dan laki-lakinya buat usaha dengan niat untuk ke seluruh umat. Dan mereka berdakwah dengan bersusah payah dan mereka bersafar. Begitupun dengan perempuan mereka. Walaupun tidak semua, tapi banyak kita jumpai kisah dakwahnya wanita di zaman sahabat. Mereka keluar dengan suaminya, dengan saudaranya atau dengan bapaknya, keluar di jalan Allah untuk mendakwahkan agama. Dan sahabiah dulu mereka berdakwah. Kalau di dalam peperangan, di dalam kitab-kitab kita baca itu kisah mereka, kalau di dalam peperangan kebanyakan masturah, wanita sahabiah ini pekerjaan mereka adalah merawat orang-orang terluka, memberikan minum kepada orang-orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peperangan seperti itu mereka tidak ikut bertempur langsung. Akan tetapi mereka berdakwah dan mereka beramal dan mereka berdoa untuk seluruh umat, khususnya di tempat yang mereka datangi. Berdoa untuk orang-orang di tempat yang mereka datangi. Ini semua mereka kerjakan. Begitupun dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Mereka ikut bersafar dan dibuatkan undian untuk mereka siapa yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin dulu ada 9 orang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat undian di kalangan ummahatul mukminin, azwajum mutahharat, siapa di antara mereka yang akan ikut dengan beliau. Begitupun kisah mengenai ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika kalungnya hilang dalam safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali pernah kalungnya hilang dalam perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah yang pertama itu kalungnya hilang Aisyah radhiyallahu anha dan bersamaan masuk waktu sholat. Sahabat-sahabat tidak punya air untuk berwudu. Semua sahabat kesusahan bagaimana kita mau wudu, bagaimana kita mau sholat. Kalau kita tidak sholat maka Allah marah kepada kita nanti. Kemarahan Allah akan datang. Maka semua sahabat risau akan hal ini. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam khaimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang beristirahat dan kepala beliau diletakkan di atas paha istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu takut bahwasanya ini semua sahabat-sahabat sedang kesusahan disebabkan karena anak perempuannya. Ini semua gara-gara kamu, katanya. Sahabat-sahabat kesusahan, mau sholat, mau wudu, tidak ada air. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak berani bergerak, karena kalau dia bergerak nanti takut Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun. Maka singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan membuka matanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum. Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah, sholat dengan tayamum. Maka sahabat-sahabat pun semuanya jadi senang.
Mereka katakan, wahai Abu Bakar, ini bukan keberkahan pertama yang kami dapatkan dari keluarga engkau. Sangat banyak sekali keberkahan yang telah kami dapatkan melalui keluargamu, ya Abu Bakar. Maka ini ayat tayamum diturunkan. Ketika itu beliau sedang bersafar bersama Nabi SAW, dan ketika itu kalung beliau hilang. Kemudian kisah yang kedua pun sangat masyhur, terkenal mengenai Aisyah radhiyallahu anha, yakni kisah mengenai ifk. Ketika orang-orang munafikin memfitnah beliau. Di sini pun kisahnya sama. Yang pertama, kalungnya hilang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menerangkan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah yang disampaikan oleh orang-orang munafikin. Maka ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyertai beliau dalam perjalanan dakwahnya. Begitu juga dengan sahabiah, sahabat wanita yang lain, mereka menyertai suami mereka dalam perjalanan dakwah, ataupun dengan kerabat dekat mereka lainnya, dengan saudara laki-lakinya. Mereka pun berdakwah di sana, mereka buat amal di sana, dan di sana mereka berdakwah di kalangan wanita. Jadi ini adalah tanggung jawab untuk setiap laki-laki dan perempuan, mengamalkan agama secara sempurna dan mendakwahkan agama sehingga keseluruhan agama ini wujud di seluruh alam. Bagaimana jangan sampai ada seorang pun yang tersisa yang tidak beriman kepada Allah. Ini juga yang difikirkan, yang dirisaukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya jangan ada umatku yang masuk neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merisaukan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Seperti yang sering kita dengar, yang disampaikan oleh orang-orang tua kita dalam bayan, bahwasanya satu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meminta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta didoakan oleh beliau. Ya Rasulullah, doakanlah saya. Maka Rasulullah SAW mendoakannya karena diminta. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah radhiyallahu anha yang lalu ataupun yang akan datang, dan ampunilah semua dosa-dosanya yang pernah dia kerjakan di saat sepi ataupun dalam keadaan ramai. Maka mendengar doa Nabi SAW kepada ini untuk dirinya, maka beliau sangat senang sekali, sehingga kepalanya ini terjatuh di pangkuan Nabi SAW. Maka melihat ini Nabi SAW bertanya, wahai Aisyah, apakah kamu senang karena doaku? Bagaimana saya tidak senang ya Rasulullah? Karena engkau adalah Nabiullah dan engkau telah berdoa untuk saya. Maka dengarkan apa jawaban Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wahai Aisyah, sesungguhnya aku berdoa seperti ini untuk kamu karena kamu minta kepadaku. Ketahuilah bahwasanya doa seperti ini aku berikan kepada umatku dalam setiap sholat. Aku berdoa seperti ini untuk umatku dalam setiap sholat. Maka kalau yang dimaksudkan adalah sholat wajib, sholat fardu, maka sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari beliau berdoa untuk umatnya. Akan tetapi kalau yang dimaksud dengan sholat ini adalah semua sholat, sholat wajib, sholat sunat, sholat nafil, maka tidak bisa dibayangkan dalam satu hari berapa kali beliau berdoa untuk umatnya. Berapa banyak beliau berdoa untuk umatnya dalam satu hari. Dan itu setiap hari. Beliau sangat memikirkan dan merisaukan umatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di dalam Al-Qur'an, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Apakah engkau akan mencelakakan dirimu sendiri wahai Muhammad karena sedih melihat umatmu yang tidak beriman? Beliau selalu risau, jangan sampai ada satu orang pun dari umatnya yang masuk neraka. Bagaimana seluruh umatnya bisa mengucapkan kalimah dan menjadi orang Islam, dan bagaimana semuanya bisa masuk surga. Seorang pencuri telah dihadapkan ke hadapan Rasulullah SAW, yang mana hukuman bagi pencuri itulah dipotong tangannya. Maka ketika tangannya dipotong, Rasulullah SAW menangis. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis padahal engkau yang memerintahkan? Maka beliau pun bersabda yang mafhumnya, bagaimana saya tidak menangis, kata Rasulullah, karena melihat umat saya tangannya dipotong di depan mata saya. Dan kenapa orang-orang tidak berusaha bersungguh-sungguh membuat suasana sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang punya keinginan untuk mencuri,
sehingga tidak ada seorang pun yang harus terpotong tangannya karena mencuri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal fikrah wa tawilul ahzan wa fi riwayatin ukhra mutawasilul ahzan, selalu dalam kerisauan yang terus menerus. Beliau merisaukan umatnya, seluruh umatnya, laki-laki perempuan, orang Arab dan orang Ajam, semua difikirkan dan dirisaukan oleh beliau. Dan sebagai pengganti beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kerja dan usaha beliau kepada umat ini. Setiap individu daripada umat, setiap orang yang ada pada umat ini, semua kita yang duduk di sini, setiap kita bertanggung jawab atas usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengganti beliau, usaha ini adalah tanggung jawab kita. Maka coba sekali-sekali kita merenung dalam kesendirian bahwasanya Allah telah berikan kepada saya satu tugas, satu tanggung jawab, dan sejauh mana tanggung jawab itu sudah saya kerjakan, sudah saya laksanakan. Dan Masya Allah, ini adalah majma' kumpulan orang-orang lama semua di sini. Kita bisa bertanya kepada mereka, apakah dengan 2 kali jaulah setiap pekan dan 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, begitupun dengan musyawarah setiap hari di masjid, dan 2,5 jam setiap hari meluangkan waktu di masjid masing-masing, apakah dengan semua ini cukup untuk menurunkan hidayah kepada umat? Apakah semua ini cukup untuk hidayah? Yang mana keadaan umat saat ini, mereka berlarian dengan begitu cepat, semakin hari semakin menghindar, jauh dari amal-amal agama. Apakah dengan jauhlah kita yang 2 kali setiap pekan, dan dengan ta'lim dan amal-amal kita yang kecil-kecil ini, apakah cukup untuk itu? Yang mana dengan sesuai dengan keadaan umat saat ini, maka hendaknya begitu pula kita semakin meningkatkan jazbah kita dan meningkatkan pengorbanan kita dalam buat usaha dan menambah masa kita, yang mana sekarang ini kita masih sangat jauh sekali. Maka kita semua di sini, alhamdulillah, orang-orang lama yang berkumpul di sini, alhamdulillah kita sudah pernah 4 bulan. Ada yang sudah berapa tahun yang lalu dia pernah 4 bulan, 10 tahun yang lalu pertama kali 4 bulan, 15 tahun yang lalu, ada yang lebih dari itu, dan ada juga yang baru beberapa tahun yang lalu. Tapi umumnya setiap kita yang duduk di sini sudah pernah 4 bulan. Coba kita lihat, kita perhatikan bagaimana keadaan kerja usaha di masjid kita masing-masing. Berapa orang yang sudah keluar 4 bulan dari masjid kita, berapa orang yang sudah 40 hari dari masjid kita, berapa orang yang sudah 3 hari dari masjid kita, dan berapa banyak kawan-kawan kita yang aktif dalam amal setiap hari di masjid. Berapa orang, berapa banyak dari kawan-kawan kita yang memberikan waktu untuk masjid? Sangat sedikit sekali. Jadi pada umumnya setiap masjid-masjid itu sangat sedikit sekali. Maka apakah dengan usaha kita yang sangat minim, yang sangat sedikit ini setimpal dengan usaha umat yang saat ini semakin cepat dalam meninggalkan amal-amal agama, menjauh dari amal-amal agama? Misalnya di satu masjid itu ada 15 orang yang sudah 4 bulan dan 10 orang yang sudah 40 hari. Dan yang sudah 3 hari lebih banyak dari itu. Yang 4 bulan 40 hari ada 25 orang, dan yang 3 hari lebih banyak dari itu. Akan tetapi yang aktif dalam amal di setiap harinya itu cuma 4 orang, 5 orang saja. Yang mana keputusan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan berapa banyak usaha yang dibuat oleh orang-orang yang buat usaha tadi. Jadi faisalah Allah, keputusan Allah bergantung kepada sebesar mana usaha yang dikerjakan. Dan masalah umat ini adalah masalah ijtimai. Jadi tidak cukup hanya dengan 4 orang, 6 orang yang setiap harinya buat usaha. Itu tidak cukup untuk Allah merubah keadaan. Maka diperlukan 100% umat ini ikut ambil usaha. 100% usaha kita, sungguh-sungguh kita, jazbah kita, minta kita kepada Allah, dan 100% umat ikut dalam hal ini. 100% mereka bisa kerjakan hal ini dengan fikir, dengan risau, dan 100% mereka menjadi orang yang buat usaha ini dengan niat untuk umat seluruh alam dan mengorbankan segalanya untuk kerja ini. Jadi semangat seperti ini supaya dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan. Maka kalau hal ini sudah terwujud,
di setiap masjid-masjid, semua orang yang sudah pernah keluar di sana, semua mereka akan beri masa untuk masjid, dan semua mereka akan aktif dalam amal harian masjid, dan akan menjadi orang yang buat usaha dengan sungguh-sungguh di mahala mereka masing-masing, berusaha kepada setiap orang yang ada di mahalanya, mendatangi setiap rumah-rumah yang ada di mahalanya dan mengeluarkan orang di jalan Allah. Begitupun berusaha kepada setiap orang yang sudah pernah keluar di mahalanya masing-masing untuk mengajak mereka aktif dalam amal harian, untuk mengajak mereka aktif dalam memberikan waktu untuk masjid. Kemudian kita akan melihat bagaimana pertolongan Allah yang akan Allah turunkan pada kita, dan kita akan melihat bagaimana keputusan Allah dalam memberikan hidayah nanti. Kebanyakan kita mendengar bahwasanya di atas dunia ini bahwasanya jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Maka bagaimana hadirin yang mulia, ini yang jumlahnya yang lebih banyak daripada laki-laki memikirkan agama pada diri mereka, ini jauh lebih penting daripada kepada laki-laki. Maka bagaimana kita selalu berpikir, berusaha di kalangan laki-laki 100% mengajak mereka ikut dalam amal harian masjid di mahala masing-masing. Dan setiap orang yang ada di mahala itu yang sudah pernah keluar 100% mereka semua ikut aktif dalam amal harian masjid, menjadi orang-orang yang aktif buat usaha di mahala masing-masing dengan menghadirkan fikir seluruh umat. Seperti kita memikirkan perkara ini dalam buat usaha di kalangan laki-laki, begitupun penting untuk kita memikirkan perkara ini kepada masturah, perempuan yang ada di mahala kita. Ummu Haram radhiyallahu anha, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sering mengunjungi tempatnya, rumahnya. Beliau sering beristirahat siang di tempat Ummu Haram radhiyallahu anha. Satu ketika beliau datang istirahat, tidur siang, kemudian beliau tertidur. Setelah beberapa saat beliau terbangun sambil tersenyum. Maka Ummu Haram radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, aku korbankan ayah dan ibuku untuk engkau, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW bersabda bahwasanya, "Aku melihat dalam mimpiku satu kelompok dari umatku ini, mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengendarai kendaraan air, naik kapal. Maka melihat mereka ini orang-orang takjub. Mereka seperti raja yang duduk di atas singgasana mereka yang sedang bersafar. Jadi kalau raja itu sedang bersafar dengan kafilahnya, dia duduk di atas istananya, diangkat, kemudian dengan berbagai kemegahannya, dengan mahkotanya dan pakaian kerajaan kebesarannya, maka setiap orang yang memandang itu akan takjub, akan senang. Pemandangan yang sangat bagus. Begitulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW melihat umatnya yang berdakwah mengendarai kapal. Maka Ummu Haram radhiyallahu anha, padahal bibi Nabi SAW sudah tua dan seorang perempuan, dia pun menginginkan supaya dia ini ikut dalam rombongan tersebut, kelompok tersebut. Kenapa hadirin yang mulia? Karena sahabat-sahabat dahulu mereka jazbah semangat yang dimiliki oleh kaum laki-laki itu pun yang dimiliki oleh kaum perempuan. Sehingga susah payah dan kesulitan yang didapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sudah menjadi perkara yang dicintai dan disukai oleh mereka. Mereka tidak minta didatangkan kesulitan, tetapi apabila mendapatkan kesulitan maka mereka bersabar, bertahan. Mereka akan menerima dengan senang hati. Begitupun dengan sahabiah. Dan dia minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya ikut dalam jemaah tersebut." Maka beliau pun bersabda, "Kamu akan ikut dalam jemaah tersebut." Kemudian Rasulullah SAW berbaring lagi untuk kedua kalinya dan beliau tertidur. Berapa saat kemudian beliau terbangun sambil tersenyum. Maka Ummu Haram radhiyallahu anha bertanya lagi, "Ya Rasulullah, aku korbankan bapak dan ibuku untuk engkau. Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Maka beliau pun menjawab, "Aku melihat satu kelompok yang lain dari umatku. Mereka berdakwah dengan menaiki kapal. Dan pemandangan mereka begitu menakjubkan seperti raja-raja yang sedang duduk di atas singgasana mereka." Maka Ummu Haram radhiyallahu anha pun meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk dalam jamaah tersebut." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, kamu sudah termasuk dalam jamaah yang pertama." Kemudian apa yang terjadi hadirin yang mulia? Bahwasanya kalau orang yang tidak pernah safar perjalanan naik kapal laut ini, maka akan sangat berat
ketika pertama kali safar perjalanan laut. Seperti cerita orang-orang tua kita dulu, mereka yang berangkat ke Mekah dengan kapal laut dari Karachi 6 hari sampai 1 pekan. Maka ini satu perjalanan, satu safar yang sangat berat untuk dihadapi. 2 hari pertama, 3 hari pertama pusing dan mabuk perjalanan, mual-mual sampai muntah-muntah, sehingga hilang nafsu makannya. Karena orang yang tidak biasa itu, orang yang biasa tinggal di daratan, itu tidak cocok kena dengan angin laut. Setelah 2 hari, 3 hari kemudian baru pelan-pelan mereka akan terbiasa. Tapi sebelumnya itu terus pusing-pusing, mual-mual, muntah-muntah, duduk susah, berdiri susah, berbaring susah, tidak enak. Dan ini cerita yang kita dengar dari orang-orang haji yang dulu ini, itu termasuk kapalnya sudah modern, sudah kapal bagus. Akan tetapi di zaman sahabat tidak ada kapal seperti itu. Yang ada kapal layar. Jadi kemana angin bertiup, kapalnya akan ikut ke sana. Ini kapal yang ada di zaman sahabat. Jadi kalau anginnya sesuai dengan arah tujuannya, maka akan cepat sampai. Akan tetapi kadang-kadang angin ini berlawanan dari arah tujuan. Jadi bukan semakin dekat ke arah tujuan, akan tapi semakin menjauh. Maka Ummu Haram radhiyallahu anha minta kepada Rasulullah supaya didoakan termasuk di jemaah kedua. Nabi SAW mengatakan, kamu sudah ada di jemaah yang pertama. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, wallahu alam berapa lama beliau hidup setelah itu, yang setelah zaman Nabi diganti dengan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai beliau ini wafat, habis masa kekhalifahannya diganti oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau masih hidup sampai Sayyidina Umar syahid, kemudian kekhalifahannya berakhir. Baru setelah itu di masa Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu minta kepada beliau, kepada khalifah, bahwasanya izinkan saya untuk menyiapkan satu jemaah, satu rombongan yang akan dikirimkan ke Jazirah, ke satu kepulauan Kubrus, untuk mengirim jemaah dakwah ke sana, sehingga mereka buat usaha agama di sana, sehingga di sana pun sampai agama Allah, supaya Islam sampai ke sana, supaya kalimat Allah tinggi di sana. Maka kemudian beliau mengizinkan, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengizinkan, maka dibuatlah satu rombongan. Dalam rombongan tersebut ada Ummu Haram radhiyallahu anha dengan suaminya Hazrat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Sehingga rombongan ini pun sampai ke Kepulauan Kubrus. Mereka mendakwahkan Islam di sana. Mereka mendakwahkan iman dan Islam di sana, akan tetapi penduduk sana tidak bersedia untuk beriman, memeluk Islam. Sehingga mereka memilih untuk berdamai dengan orang Islam di sana. Sehingga sahabat-sahabat menetapkan beberapa orang di sana untuk buat ini perdamaian dengan penduduk sana. Sehingga setelah pekerjaan mereka selesai, ketika mereka akan kembali, maka ketika sampai di tepi laut, di tempat kapal mereka diikat di situ, maka ketika Ummu Haram radhiyallahu anha ketika itu sedang menaiki bagal yang beliau kendarai, sehingga tiba-tiba bagal itu menjadi liar dan beliau terjatuh dan tulang lehernya patah dan beliau pun syahid di situ. Beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dikuburkan di Kepulauan Kubrus sana. Jadi beliau keluar jalan Allah Subhanahu wa taala dengan suaminya, minta didoakan kepada Rasulullah. Maka ada satu orang teman yang cerita, kami taskil ke Kepulauan Kubrus. Maka kami taskil di sana, kemudian kerja beberapa lama di sana sampai kami melihat langsung itu kuburan Ummu Haram radhiyallahu anha dengan mata kami langsung. Padahal sudah berlalu 14 abad yang lalu, tapi kuburannya masih terjaga, terpelihara. Dan di samping kuburan beliau ini ada batu yang di atasnya ini ditulis kisahnya, bagaimana dia minta doa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan beliau sampai beliau ini sampai ke Kubrus dan sampai beliau syahid di sana. Jadi sahabat radhiyallahu anhum, laki-laki dan perempuan, mereka adalah orang yang keluar di jalan Allah. Mereka yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang yang buat usaha dengan sungguh-sungguh. Dan mereka adalah juga orang yang buat sungguh-sungguh di makam mereka, di makami mereka. Laki-laki juga perempuan. Jadi seperti mana tanggung jawab setiap laki-laki itu adalah memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, makan, minum,
dan keperluan-keperluan zahir kepada perempuan, begitupun dia punya tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana supaya dalam diri mereka ini wujud agama, supaya mereka punya risau agama, fikir agama, sehingga mereka pun ada jazbah untuk buat usaha agama. Ini juga satu tanggung jawab kepada laki-laki. Bagaimana supaya di setiap rumah-rumah kita, masturah kita, perempuan kita ini, mereka punya orang yang fikir risau agama, merisaukan keadaan umat, merisaukan bagaimana supaya agama wujud dalam diri umat, dan bagaimana supaya fikir ini berpindah kepada anak. Maka untuk itu dikatakan supaya kita laki-laki pun mengajak perempuan kita keluar di jalan Allah. Keluar 3 hari bersama mereka, sampai 3 kali, 4 kali keluar 3 hari, kemudian tingkatkan menjadi 15 hari. Jadi ada taskil 15 hari, tertibnya dari orang sini, datang ke sini 2 hari di sini, kemudian taskil 2 hari sebelum wabsi kita datang di sini. Kemudian kalau sudah 15 hari, tahun berikutnya kita pikirkan untuk 40 hari. Kemudian kalau sudah 40 hari 1 kali 2 kali, baru kita 3 bulan ke negara jauh. Yang mana banyak permintaan dari negara-negara jauh untuk mengirimkan jemaah masturah ke tempat mereka. Mereka katakan, alhamdulillah jemaah laki-laki datang, dan laki-laki yang di tempat kami sini mereka bisa belajar praktek langsung bagaimana buat kerja dengan jauhlah, dengan ta'lim dan amal-amal setiap harinya. Sehingga kami sudah paham, sehingga laki-laki pun kebanyakan sudah paham bagaimana cara buat kerja. Akan tetapi masturah perempuan di rumah, bagaimana mereka belajar kerja? Dan kami ingin supaya mereka paham dengan kerja dakwah ini. Untuk itu kirim jemaah masturah dari tempat kalian ke sini, sehingga laki-laki pun paham kerja dan perempuan pun paham cara kerja. Jadi banyak permintaan seperti ini dari banyak negara. Jadi untuk mewujudkan kerja di kalangan wanita, perempuan ini, maka diperlukan perempuan juga, karena al-jinsu yamilu ala jins. Jadi setiap orang itu akan condong kepada jenisnya masing-masing. Kalau laki-laki pada laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan alhamdulillah jamaah juga dikirim, tapi masih kurang. Masih belum memenuhi permintaan. Lebih banyak permintaan daripada yang sudah dikirimkan. Jadi yang diperlukan bagaimana supaya jamaah kita dengan masturah datang ke sana, sehingga mengeluarkan mereka juga jamaah masturah di negara mereka dan keluar negara mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gunakan kita untuk buat usaha di negeri kita dan di negeri orang lain. Dan bagaimana supaya agama wujud di setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, dan usaha agama wujud di kalangan laki-laki dan usaha agama wujud di kalangan perempuan. Dan kenapa masturah ini penting untuk diajak keluar? Karena kebanyakan kalau laki-laki, mereka sibuk dalam urusan agama ataupun urusan dunia, sehingga mereka pagi-pagi mereka berangkat, sore baru pulang ke rumah. Dan anak-anak kita, mereka tinggal dengan masturah di rumah-rumah. Maka kalau masturah ini dia sudah pernah keluar, dan dia ini istiqomah mengamalkan agama dan istiqomah menjaga amal-amal, dan ada kerisauan akhirat di dalam dirinya, dan dia punya kerisauan di dalam dirinya untuk mewujudkan amal-amal agama dan usaha agama dalam dirinya dan di seluruh alam, maka fikir ini akan berpindah kepada anak, berpengaruh kepada anak, sehingga di rumah kita akan wujud suasana agama, sehingga di rumah kita akan wujud suasana salat, dan di rumah-rumah kita akan hidup suasana belajar mengajar agama. Dan apabila di rumah kita setiap hari diadakan ta'lim, maka fikir agama ini akan tumbuh dalam anak-anak kita. Maka bagaimana supaya kita menjaga ta'lim di rumah-rumah kita? Semua orang hadir di situ, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak kecil. Bahkan anak kecil, anak bayi yang masih menyusui dengan ibunya ini pun didudukkan dalam ta'lim. Jadi walaupun anak kecil belum paham, belum mengerti, dia tidak akan paham apa yang disampaikan. Akan tetapi apabila kalamullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke telinganya, pasti akan berpengaruh dalam hatinya. Waktu seorang anak lahir ke dunia, apa yang diperintahkan kepada orang-orang Islam? Supaya diazankan di telinga kanannya dan diiqamatkan sebelah di telinga kirinya. Apakah anak itu paham? Pasti dia tidak paham, karena dia baru saja lahir ke dunia. Akan tetapi ucapan kebesaran Allah yang masuk ke dalam telinganya, kesaksian mengenai keesaan Allah, dan kalimat-kalimat kesaksian mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah, dan panggilan untuk beribadah dan beramal dan menuju kepada kesuksesan
ini akan masuk ke dalam hatinya melalui telinga. Maka pengaruh daripada kalimat-kalimat yang diperdengarkan di telinganya ini pasti akan berbekas di dalam hati seorang bayi tadi. Bahwasanya saya adalah orang Islam dan saya adalah seorang anak orang Islam. Begitulah anak kecil yang didudukkan di dalam ta'lim. Ketika telinganya mendengarkan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, dan dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada halaqah ta'lim di dalam rumahnya, maka rumah tersebut akan mengundang malaikat. Malaikat akan datang ke situ. Dan siapa saja yang duduk dalam ta'lim itu, laki-laki, perempuan, hatta kepada anak kecil sekalipun, maka sifat-sifat malaikat akan pindah kepada mereka. Apa itu sifat malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar setiap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Setiap apa yang diperintahkan pasti mereka kerjakan. Maka dengan demikian di dalam diri setiap orang, laki-laki, perempuan sampai anak kecil, ada jazbah, semangat apa? Saya harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengikuti cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan membawa kehidupan kita ke dalam perkara ini. Maka untuk itulah hadirin yang mulia, dimohon untuk kita semua kita niatkan seperti ini. Kita sendiri berangkat ke seluruh alam, ke seluruh dunia dengan fikir untuk seluruh umat. Dan perempuan kita pun kita ajak ikut serta dengan kita ke seluruh dunia. Sehingga dengan asbab laki-laki, agama akan wujud di kalangan laki-laki, dan dengan asbab masturat, agama akan wujud di kalangan masturat. Dan usaha agama bisa hidup kembali. Supaya di setiap rumah-rumah hidup suasana agama. Dan di setiap rumah-rumah ada fikir risau mengenai usaha agama. Maka hari ini berapa banyak orang yang bukan Islam yang keluar, yang meninggal dunia tanpa membawa iman. Kenapa? Karena kurangnya daripada usaha. Dan siapa yang meninggal dunia tanpa membawa iman, dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Begitupun dengan orang-orang beriman, tetapi dia seorang fasik. Kadang dia berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi dia masih punya iman, maka masih ada harapan dia ini diampuni oleh Allah. Walaupun dia harus dicuci dulu di neraka karena dosa-dosanya, tapi suatu saat nanti setelah beberapa lama pasti dia akan dikeluarkan karena keberkahan iman. Dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi yang tidak memiliki iman sama sekali, maka keputusan Allah, ketetapan Allah apa? Dia kekal dan tidak akan pernah keluar selamanya dari neraka. Akan terbakar selama-lamanya di dalam neraka. Jadi kesalahan dia apa? Kesalahan dia tidak mengucapkan kalimat sampai dia mati, meninggal dunia tanpa membawa iman. Akan tetapi kita pun berdosa, kita pun punya kesalahan, saya dan tuan-tuan. Kenapa? Karena kita tidak berusaha sampai kita bisa datang kepada dia. Karena kelalaian kita dalam buat usaha, sehingga dia tidak sempat beriman kepada Allah, tidak sempat menjadi orang Islam. Dan Nabi SAW, setiap umat ini difikirkan oleh beliau. Sehingga apa hadirin yang mulia, fikir Nabi SAW ini berpindah kepada sahabat-sahabatnya. Maka insya Allah kita niatkan semuanya insya Allah ya.